Lagi pada rapat apaan nih? Setelah semua keributan yang terjadi, bisa-bisanya Wibi keluar kamar dengan begitu santai. Di kepalanya terpasang topi kelinci bulu yang kalau ditarik kaki-kakinya, maka kuping kelinci akan menari-nari naik turun. Dan kalau ditekan pada bagian cakar, akan menyala lampu LED di kepala kelinci. Ketimbang menjawab pertanyaan itu, Mia justru berkedip-kedip tak habis pikir sambil mulutnya menganga ketika menyaksikan bini itu benar-benar bertengger di kepala seorang pria berusia 22 tahun. Memangnya Mas Wibi habis ngapain? Meninggal. Padahal sejak tadi ribut banget. Wibi memang kalau tidur udah kayak jenazah, Erla yang menjelaskan. Ingat kan waktu pulang dari Senayan City, nonton balapan liar. Waktu itu butuh 2 orang yang mengeluarkan Wibi yang tertidur lelap dari dalam mobil dan menggotongnya masuk hingga ruang tamu. Mia mencibir, masih menatap Wibi kesal. Katanya kalau mas-mas Dei berulah, bakal kita hadapin bareng-bareng. Mana? Janji-janji doang kayak caleg Mas Wibi mah. Duh, tidak bisa. Tadi pas makan malam, Mia nyuil kulit ayam punya Wibi. Astagfirullah. Mia menganga demi menyaksikan Wibi yang pendendam itu. Oke, cowok ini memang pantas dipanggil rubah yang licik. Memangnya kulit ayam lebih penting dari keselamatanku, Mas. Padahal aku cuma nyuil dikit banget. Memangnya Mia diapain? Dikeroyok, ujar Mia tajam. Ya Allah Mia, mana sangguplah abang celakain Mia. Lihat Mia pakai daster aja Isa nggak berdaya, lanjut Wibi menimpali. Apalagi berani ngeroyok, mana mungkin, Mia halu ih. Mana mau mereka sama Mia. Ye. Mia tak terima, dia pun bersorak tinggi. Memang kok Mia itu nggak lebih cantik dari Anya Geraldine, jadi nggak usah halu direbutin sama 3 kucurut ini. Wibi tertawa-tawa sendiri dengan 2 tangan di pinggang, seolah dia adalah tokoh antagonis dalam sebuah film, membuat Mia kesal. Iya, Mia kan nggak cantik. Mia, semua wanita cantik di mata cowok yang tepat. Nih, contohnya di mata abang. Udah abang pasangin filter, jadi Mia tampak super cute. No, dengerin. Jadi semua cewek di mata Isak itu tampak drop dead gorgeous. Mia, semua kelihatan fantastis. Efek filter di matanya. Wibi semakin menjengkelkan saja. Makanya semua cewek dia godain. Semua cewek kamu bilang, cuma yang jomblo aja. Ralat Isak. Sadar kalau pembelaannya keliru, Isak pun menggigit bibir bawahnya malu. Mia semakin berang. Ternyata kehadiran Wibi sama sekali nggak membantu. Sudah secara tersirat mengatakan Mia nggak cantik. Divalidasi pula sama Isak. Isak yang kesal gara-gara terpancing kalimat provokasi dari Wibi, lantas meninju pantat Wibi dengan 1 tangan hingga Wibi jatuh tersungging ke sofa, tepat di samping Mia. Isak, Wibi berdiri seraya membetulkan bini kelincinya yang miring. Ape? Minus akhlak. Isak melototi cowok itu, diancamnya Wibi dengan bahasa tubuh yang hanya 2 orang itu ketahui, sampai-sampai bibir Wibi mengerucut lucu. Udah Wibi mau pipis, dan cowok itu pun berlalu masuk ke kamar mandi, setelah sebelumnya tak henti mengusap-ngusap kening. Di sofa, Mia masih duduk terbengong-bengong sekaligus kesal. Segala pertanyaannya belum terjawab sama sekali. Tentang kenapa Erla yang mengiriminya pesan, mengaku bernama Dio. Kenapa juga fotonya dengan David yang diposting, sementara David mengaku bukan dia pelakunya. Nih, biang keroknya. Erlang akhirnya membuka suara. Ditepuk-tepuknya bahu Isak beberapa kali. Mia semakin jengkel. Kenapa lagi-lagi harus cowok itu yang berulah? Apa sih maunya? Yang main Facebook kan cuma abang, yang temenan sama Mia di Facebook juga cuma abang. Abang sering lihat Mia share postingan dari grup itu, makanya abang ikutan gabung, takut Mia nakal di grup. Mia menyipitkan matanya menatap Isak.
Abang sedih lihat Mia dijelek-jelekin Aldo. Lelaki itu memasang wajah super nalangsa, sampai-sampai Mia merasa hampir terpedaya. Tapi semua itu bermula dari telepon Aldo yang diangkat sama David. Ishak memasang wajah cemberut saat menunjuk David lurus-lurus. Jadi dia juga harus tanggung jawab sama masalah yang sudah dia timbulkan. Bikin Mia sulit aja. Tanggung jawab yang lain gue mau bre. David sengaja tersenyum menggoda. Kalau cuma bikin akun fake ogah gue, kayak pengecut aja. Mia mengabaikan pernyataan David soal tanggung jawab. Dia lebih tertarik mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Jadi harus ada orang yang kopdar sama Mia, lalu posting foto kalian, biar nama Mia kembali bersih. Orla menambahkan pernyataan Ishak. Rencana awal Mia kenalan sama cowok yang namanya Dio ini. Ternyata Mia galak banget pas saya chat. Jadi memang Erla yang mengirimi Mia pesan. Harusnya Mia paham. Ciri khas Erla suka sekali menggunakan emoji senyum terbalik. Kenapa namanya harus Dio? Ya spontan aja. Pas saya ngechat Mia, David pas keluar kamar. Jadi spontan pakai nama dia. Lagi pula seperti kata Ishak, David yang punya andil paling besar bikin Mia jadi dapat kasus begitu. Terus kalau aku udah kenal sama si Dio ini, mau diapain? Ya mau ajak Mia kopdar. Teman saya banyak, suruh salah satu aja. Terus kalian selfie, posting, beres deh seharusnya. Tapi karena rencana saya nggak berhasil, chit-chat Mia Dio ini nggak berjalan baik, kami ganti strategi. Pantas setelahnya Mia tidak pernah lagi mendapat pesan dari Dio. Memang sih untuk urusan stok kenalan cowok dan cewek good looking, Erlang memang selalu terdepan. Dia juga yang menawari David saat cowok itu butuh pacar pura-pura. Semuanya diam. Di logika berpikir Ishak juga Erlang, menurutnya mereka hanya butuh melindungi harga diri Mia dengan membersihkan namanya. Mereka tidak ingat kalau Mia juga punya hati dan perasaan yang bisa saja baper lantas terluka kalau ditinggal begitu saja setelah ketemu muka. Dan karena rencana A sudah gagal, ya sudahlah, harus ada salah satu dari kami yang ambil foto sama Mia. Dan mumpung Mia tampil cantik pas ke rumah Om Darmawan, jadi abang minta David punya satu aja foto selfie sama Mia. Ya ini resikonya, Mia mungkin bakal marah dan merasa dipermainkan. Tapi seperti yang Mia lihat di grup, sekarang Aldo yang kena mental. Ya enggak? Mia memijat-mijat pelipisnya, dihalanya napas dengan panjang. Sebenarnya aku gak terlalu peduli soal itu mas. Mia berkata, maksudku aku memang sedih, tapi aku gak berpikir sejauh itu sampai harus membersihkan namaku segala. Mia diam sejenak. Aku cuma sedih waktu kalian mau pergi semua. Jadi aku nyari kenalan sebenarnya buat teman di malam tahun baru kemarin. Sayangnya gak berakhir dengan baik. Dia mengambil napas baru berkata lagi. Tapi aku juga gak menyesal. Karena seperti yang mas-mas bisa lihat, cowok itu keringe banget. Ishak lalu memasang wajah sedih ala anak kecil. Tuh, Mia kesepian ya, kacian. Maafin abang ya Mia. Enggak apa, kan bukan tanggung jawab Mas Ishak kalau Mia kesepian. Ishak yang awalnya ingin merayu Mia lagi, tiba-tiba terdiam. Senyumnya memudar. Rasanya menyakitkan ketika kamu menyayanginya sungguh-sungguh dan dia sama sekali tidak tahu. Tetapi andai pun Mia tahu, apakah semuanya akan berjalan baik? Ishak lalu tersenyum lagi. Ingin diusapnya rambut gadis itu atau pipinya yang bersemu merah, tetapi dia tidak boleh melakukannya. Ishak tahu tidak bisa sembarangan menyentuh bagian tubuh Mia. Bicaranya doang yang gede. Nyali Ishak justru mengempis saat menyukai seseorang sungguh-sungguh. Dan mungkin Mia memang tidak terlalu peduli meski dipermalukan Aldo di grup. Tetapi Ishak tidak bisa terima itu. Jadi biar semua kebagian abang yang bikin akun Facebook berburu gadis, Erlang yang WA kamu. Soalnya cuma dia yang punya WA 2, terus David yang foto sama kamu. Biar kalau Mia marah, semua kena, bukan cuma abang doang, Ishak nyengir.
Mia mendesah panjang. Benar-benar mereka ini. Mia ingin marah, tetapi dia akui dia pun tersentuh atas postingan di grup. Karena seperti yang Ishak bilang, namanya kembali bersih. Biar Aldo juga tahu rasa karena sudah memandang seseorang dari status sosialnya. Sudah menuduh Mia yang bukan-bukan pula. Bersambung.